Maka akhirnya mereka pergi ke Nuh dan menyebutkan dari keutamaan Nuh, anta awalun nabi. Kamu adalah nabi atau awalur rasul, rasul yang diutus pertama. Berarti nabi yang diutus pertama adalah Nuh. Kenapa? Karena dia memberikan dakwah tauhid kepada ummah yang tersesat dari kesyirikan, dari Wadan, Waswaan, wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra, menyembah orang-orang yang soleh tersebut. Maka diutuslah awal Nabi Nuh. Lalu Adam bukan awal Rasul, Adam orang pertama yang diciptakan. Maka akhirnya Nuh pun malu di saat dia menjadikan doa kepada anaknya yang mati kafir untuk diberikan kebaikan. Maka dia pun mengatakan, nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Maka pergi ke Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Musa, kemudian pergi ke Nabi Isa, dan semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad dan menyebutkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, anta afdalur rasul. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad tidak mengatakan nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, tetapi Nabi Muhammad langsung sujud tahtal ars wa yadhkur bimahamidihi, terus membaca dari pujian-pujian kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa ra'sak sal tu'tah washfa' tusyaffa. Maka diberikanlah syafaat, maka mulai dari itu manusia dihisab. Tidak dibiarkan wallahu alam berapa panjang lama di bawah matahari dalam keadaan kepanasan. Maka ini dari jenis-jenis syafaat. Maka maknanya talabul khair lil ghair, Nabi meminta bukan untuk dirinya, tetapi untuk kaum muslimin agar segera dihisab. Paham tum? Maka syafaat di sini macam-macam, yang intinya Nabi meminta kepada Allah untuk umatnya bukan untuk dirinya. Kemudian Asy-Syaikh di sini akan beristidlal dengan permasalahan asy-syafa'ah dan masuk kepada permasalahan tauhid al-uluhiyah, karena asy-syafa'ah adalah hanya hak Allah dan asy-syafa'ah dari ibadah. Meminta syafa'ah dari ibadah, maka meminta syafa'ah hanya kepada Allah. Maka beristidlal dengan ayat Al-Quran yang pertama, wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Jalla wa'ala, dan berilah peringatan wa anzir dengan apa yang diwahyukan bihi, yakni Al-Quran, wahai Muhammad. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepada Allah. An yuhsyaru ila rabbihim, bahwa mereka semuanya akan dikumpulkan kepada Allah. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Poinnya di sini. Dan mereka pada saat itu tidak mempunyai pelindung-pelindung dan tidak mempunyai pemberi syafaah. Ini poin pendalilannya, permasalahan syafaah selain dari Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh penulis ingin memberikan tentang permasalahan kaidah wala syafi'un, tidak ada pemberian syafaat kecuali dari izin Allah. Kemudian ayat yang kedua, qulillahi syafa'atu jami'an, qul lillahi syafa'atu jami'an. Maka di sini sebelum kita terjemahkan, makanya ini kepentingan dari i'rab ayat, kita mengetahuinya sebelum latal abuhuna. Allah yahdi wa anta intabih halal i'rab sa'as'aluk uktub. Maka Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'an. Apa i'rabnya lillahi? Maka lillahi jar majrur wa huwa sibhul jumlah khobar muqaddam. Asy-syafa'atu mubtada muakhkhar.
Maka asalnya bisa kita katakan asy-syafa'atu lillahi jami'an. Jami'an mansub limada? Hal. Dalam keadaan seluruhnya syafaat itu punya Allah. Maka pertanyaan yang besar, the big question. Lillahi syafa'atu jami'an. Indak ya Hudzaifah. Limada yuqaddimu lillahi syafa'atu? Kenapa dikedepankan khobar dari mubtada? Asy-syafa'ah mubtada diakhirkan. Lillahi jar majrur dikedepankan khobar. Mada yufidu huna? Qad madha ma'ana hadil fa'idah daiman. Ma ta'rif? Indak ya Muhammad. Anta ya Abdullah. Taib, khalas. Muhammad tujib. Indak ya Harith. Mada yufid huna? Yufidul hasr. Ma makna yufidul hasr? Yani memberikan batasan, limited. Maksudnya, artinya lillahi syafa'atu hanya untuk Allah. Syafaat itu semuanya. Diberikan arti hanya untuk Allah. Kalau kita kedepankan mubtada'nya, misalnya kita baca asy-syafa'atu lillahi jami'an, maknanya syafaat itu untuk Allah semuanya. Tidak ada kalimat hanya. Paham? Maka mengetahui i'rab al-ayah membuat bagus bagi kita untuk menterjemah. Lillahi syafa'atu jami'an. Fahim ya Hudzaifah? Ada daiman ma'ak uktub. Idan lillahi khobar muqaddam yufidul hasr. Maknanya hanya kepada Allah saja. Syafaat itu semuanya hanya untuk Allah saja. Maksudnya di sini tidak ada yang diberikan perkenan dari syafaat kecuali dengan izin Allah. Meskipun datang dari Nabi Muhammad, datang dari malaikat, datang dari orang-orang soleh, maka harus dari Allah syafaat tersebut. Dan begitu pun beristidlal dengan ayat yang ketiga, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih. Maka barang siapa yang bisa memberikan syafaat, tidak akan diterima syafaatnya illa biidnihi, kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan juga di dalam ayat Al-Quran, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallah liman yasha'u wa yarda. Maka di dalam ayat ini pun berapa banyak dari para malaikat di atas langit yang tidak bermanfaat permintaan syafaat-syafaat mereka. Kenapa tidak bermanfaat? Karena Allah tidak mengizinkan. Maka dikatakan illa mim ba'di an ya'danallah, kecuali setelah Allah mengizinkan barulah bermanfaat syafaat-syafaat para malaikat liman yasha'u wa yarda, kepada orang-orang yang Allah inginkan dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan juga Allah berfirman, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin wala tanfa'u asy-syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Maka begitu pun di dalam ayat ini, di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka alladzina za'amtum, yang kalian anggap dulu sebagai Tuhan-Tuhan sembahan selain Allah, yang mana la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, mereka tidak memiliki kekuasaan, kekuatan, kepemilikan
seberat biji atom pun, baik di langit ataupun di bumi. Wa malahum fihi min syirkin, dan bahkan mereka tidak bekerja sama dengan Allah dalam membuat langit dan bumi. Wa malahum minhum min dhahirin, dan bahkan mereka tidak di antara mereka yang menjadi pembantu untuk membantu pembuatan langit dan bumi tersebut. Maka ini juga menjadi pendalilan di dalam ayat ini tentang permasalahan syafa'ah, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Maka tidak bermanfaat orang-orang yang memberikan syafaat dari para nabi, malaikat, orang-orang yang soleh, anak kecil yang meninggal sebelum bulugh kepada orang tuanya, dan orang-orang yang mujahid kepada keluarganya, semuanya tidak bermanfaat kecuali liman adina lahu, setelah diberikan izin oleh Allah. Maka inilah pendalilan ayat-ayat yang Asy-Syaikh sebutkan dari Al-Quran menunjukkan tadi definisi syafaat dan contohnya telah kami berikan, macam-macam contoh syafaat. Syafaat itu semuanya tidak berhak kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Baik dari para malaikat, baik dari para anbiya, baik daripada orang-orang yang soleh, semuanya tidak mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Kalau Abul Abbas, siapa Abul Abbas di sini? Abul Abbas Ahuna Asy-Syihri. Maka Abul Abbas di sini adalah Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Itu yang diinginkan Abul Abbas. Kalau Abul Abbas, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun au qistun minhu au yakunu aunan lillah walam yabqa ila syafa'ah. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb, kama qala ta'ala wala yasfa'una illa liman irtada. Maka berkata Imam Ibnu Taimiyah bahwa Allah menafikan bagi mereka yang disembah oleh orang-orang yang musyrik, dinafikan di sini la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu minhum min dhahirin, bahwa Allah nafikan mereka tidak mempunyai sedikit pun dari kepemilikan langit dan bumi, dan sedikit pun dari bantuan membuat langit dan bumi. Tidak mampu mereka untuk menciptakan langit dan bumi dan membantu membuat langit dan bumi. Kemudian dinafikan di sini wala tanfa'u syafa'atu, maka tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka beristidlal dengan ucapan Allah Syekhul Islam, wala yasfa'una illa liman irtada. Maka tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali bagi mereka yang diridhoi oleh Allah. Kemudian berkata Asy-Syaikh di sini. Siapa Syekh di sini? Muhammad bin Abdul Wahhab. Fahadihi syafa'atu allati yadunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Maka inilah syafaat yang orang-orang musyrik dulu menganggapnya bahwa mereka pasti mendapatkan syafaat. Apa maksudnya? Seperti di pelajaran yang lalu di Qawaidul Arba, bahwa mereka orang-orang kufar atau musyrikun, di saat kita mengatakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah orang-orang yang sudah meninggal dari para wali as-solihin? Mereka mengatakan mana buduhun walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan meminta syafaah dari mereka. Karena mereka yasfa'un, karena mereka akan memberikan syafaah kepada kami.
Maka ini bantahan Syekh kepada mereka, maka inilah syafaat yang mereka inginkan Allah nafikan, wala yasfauna illa liman irtada. Dan tadi kullillahi syafa'atu jami'an man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidnih wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Semua di sini dinafikan, tidak mendapatkan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka mereka orang-orang musyrik di saat melaksanakan kesyirikan, melaksanakan peribadatan kepada wali-wali yang sudah meninggal, kita katakan jangan berbuat demikian, mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka meminta syafaah. Maka syafaah yang mereka idam-idamkan itu tidak bisa diberikan oleh orang yang soleh yang meninggal kecuali dengan surut. Surut Allah ridho kepada mereka. Dan bagaimana Allah bisa ridho? Terpenuhi syaratnya seperti di pelajaran Al-Qawaidul Arba. Apa syaratnya? Orang yang diberikan syafaat liman irtadha, orang yang diridhoi dari akidahnya dan tauhidnya. Maka para muslimin, mukminin, muwahhidin itu mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaat seperti nanti disebutkan di hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang lebih berhak ya Rasulullah mendapatkan syafaat? Mereka yang berhak mendapatkan syafaat man qala la ilaha illallah khalisatan min kibali nafsihi. Bahwa mereka orang-orang yang lebih berhak mendapatkan syafaat, orang-orang yang melaksanakan tauhid kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah dari keikhlasan hatinya. Maka ini dari yang diinginkan oleh permasalahan syafaah yang disebutkan oleh Syekh.